Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian oleh Allah dijadikan anak yang soleh dan solihah. Amin. Dan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim iftah alaina futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim nasrun minallahi wa fathun qarib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya kita untuk menanamkan kecintaan kita terhadap negara Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal apa enggak? Hafal. Oh, yang gampang-gampang aja. 17 Agustus, bagaimana? Bisa ya? Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Oke, cukup sekian, bagus sekali. Selanjutnya saya akan mengabsen ya. Kira-kira siapa di sini yang tidak masuk? Ainura hadir? Amanda hadir? Anisatu Safira? Feni? Jihan? Nabila? Niken? Niken tidak hadir ya? Sekar? Rizka? Siti Nur Rizka? Terus Clara? Nilta? Oke. Semoga yang hadir akan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Oke, selanjutnya anak-anak, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran terkait tentang bersuci ya. Maka kita akan melanjutkan materi selanjutnya adalah alat-alat bersuci. Kira-kira sebelum kita melanjut ke pembahasan selanjutnya, yang kalian tahu tentang bersuci itu apa? Menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Terus yang kalian tahu kira-kira alat yang biasa digunakan bersuci itu apa saja? Air, betul? Terus apa lagi? Daun bisa? Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Baik, lanjut pembahasan selanjutnya. Namanya tujuan dari pembelajaran tersebut itu apa? Biar nanti kalian paham apa itu yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama, jadi tujuan dari pembelajaran di sini adalah setelah kalian mengamati, menanya dan mengeksplorasi, kalian diharapkan bisa membedakan pengertian bersuci, bisa membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri, kemudian menyimpulkan dasar hukum bersuci, menentukan berdasarkan nilai tentang jenis air yang dapat digunakan, kemudian bisa mendemonstrasikan sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air. Kemudian membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air dan batu yang dapat digunakan untuk bersuci. Jadi kalian nanti akan memahami, sesudah mempelajari akan memahami hal-hal tersebut. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah,
Nah, sekarang kita akan mengamati, ya, mengamati apa yang ada di depan. Ya, di situ ada gambar. Kalau kalian lihat gambar di sini, kira-kira ya saya tanya, yang bisa menjelaskan gambar di depan, silakan. Siapa? Angkat tangan. Bisa menjelaskan gambar yang ada di depan? Ayo, Feni. Ini gambar apa, Fen? Kopi. Ini gambar apa? Kemarin. Ini gambar apa? Waduk atau bendungan. Ini apa lagi? Iya, terus ini? Nah, ini apa? Air apa? Nah, oke, itu sudah ada gambaran di dalam pikiran kita jenis-jenis air seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian bersuci. Bersuci kemarin kita sudah membahas bersuci itu apa. Jadi kita akan mengulang lagi bahwasanya bersuci itu dalam bahasa Arabnya disebut toharah, ya. Toharah dalam istilah bahasa yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat dari najis dan hadas. Nah, selanjutnya perbedaan. Jadi antara bersuci kemudian membersihkan diri ada perbedaan. Kalau bersuci ini biasanya disertai dengan niat. Kemudian kalau membersihkan diri ini tanpa niat. Selanjutnya tujuan dari membersihkan diri ini, ya, biasanya bersuci itu sama dengan membersihkan diri, sama-sama bertujuan untuk membersihkan diri. Nah, kemudian yang berbeda lagi di tata cara ini diatur oleh syariat Islam. Kalau bersuci itu diatur oleh fikih, kemudian kalau membersihkan diri ini tidak ada aturan, ya. Kemudian mengikuti pola hidup sehat ini sama, ya. Itu ya. Nah, kemudian lanjut. Yang harus kita pahami lagi adalah pengertian dari bersuci. Bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian. Nah, kalau kita amati bersama, ada istilah bersuci secara lahiriah, kemudian bersuci secara batiniyah. Bersuci secara lahiriah itu seperti apa? Yaitu bersuci lahiriah yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Jadi kita itu bisa dikatakan istilah bersuci lahiriah kalau kita suci dari najis dan hadas. Nah, ini. Kemudian ada istilah bersuci secara batiniyah. Jadi kita membersihkan diri kita itu dari sifat-sifat yang mana di situ dicontohkan di sini ada sifat takabur, ada hasud, dendam, nifak dan riya. Nah, ini adalah salah satu konsep dari bersuci. Kemudian dari semua yang sudah kita baca tadi kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Tetapi ya membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Nah, itu. Nah, selanjutnya bisa kita lihat dasar hukum, ya. Dasar hukum dari bersuci itu apa? Di sini kita melihat di Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dasar atau dalil menunjukkan hukum bersuci. Nah, ini ada dalil lagi. Nanti kita bisa lihat, ya, di situ ada di surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Nah, di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ini di dalam surat At-Taubah. Jadi nanti bisa dilihat ketika kalian mengaji, bisa dilihat di dalam surat At-Taubah itu adalah dasar dari hukum bersuci. Nah, selanjutnya diperkuat lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya.
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Nah, ini adalah dalil ketika kita bersuci dalam artian menghilangkan hadas. Seperti halnya berwudu ya, dalil berwudu. Nah, ini. Selanjutnya, kita harus paham lagi kedudukan air dalam bersuci. Nah, kedudukannya apa? Yang pertama, air sebagai alat bersuci ditinjau dari pembagiannya secara garis besar, yaitu air menduduki yang pertama utama digunakan untuk bersuci itu adalah air. Jadi kalau sesudahnya air benda-benda selain air, benda padat misalnya batu digunakan untuk istinja dan sebagainya ya. Itu. Jadi air itu dibagi menjadi dua. Jadi ada air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini yang pertama yang akan kita bahas adalah air yang suci mensucikan. Di sini ada air sumur ya, kemudian ada air hujan, kemudian ada air sumber, ada air laut dan air sungai, kemudian air es, air embun. Nah, ini adalah air-air yang bisa mensucikan. Kalau kita bersuci menggunakan air yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berarti kita itu sudah bisa menghilangkan hadas kecil, bisa menghilangkan hadas besar, bisa menghilangkan kotoran. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita akan, karena kita sedikit mengulang ya, maka di sini kita akan cepat. Air suci tetapi tidak mensucikan, atau di dalam bahasa Arabnya disebut tohir ghairu mutahhir, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi misalnya kalian tahu gambar di sini? Itu gambar apa? Teh. Teh itu suci. Tapi kalau dibuat bersuci berarti tidak bisa. Nah, kemudian ada kopi, boleh diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk mandi, untuk apa lagi? Untuk apa? Untuk wudu. Meskipun satu truk misalnya kopi atau satu curigen, tapi itu kopi, maka di situ tidak bisa digunakan untuk. Nah, selanjutnya air kelapa. Air kelapa itu kan bening ya. Seperti halnya air biasa, tapi rasanya itu rasa manis. Nah, itu meskipun banyak sekalipun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, paham ya? Air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, kemudian ada air mutanajis. Berarti air mutanajis itu adalah air yang terkena najis, yaitu air yang terkena najis. Contohnya apa? Ya, air. Kita lihat di gambar sini. Di sini ada air, kemudian air itu terkena jatuhan kotoran atau kotoran itu berupa najis, maka disebut air mutanajis. Kemudian air yang sudah berubah warna, bau, rasanya karena terkena najis. Yang B, air yang belum berubah warna, bau dan rasanya, tapi jumlah air itu sedikit kurang dari 2 kullah. Nah, ini disebut air mutanajis. Nah, ada air lagi, air mustakmal. Nah, air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kullah dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci, walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Contohnya apa? Air mustakmal ini. Bisa ada yang menyebutkan? Air mustakmal?
Ayo, Pak. Bisa disebutkan? Air mustakmal. Contohnya? Contohnya? Ayo. Apa? Nah, ini sudah ada gambar. Air mustakmal. Kalau kita berwudu, air yang sudah digunakan untuk berwudu itu dinamakan air mustakmal. Nah, air yang sedikit atau kurang dari 2 kullah bekas pakai telah digunakan untuk bersuci. Artinya ketika kita berwudu atau mandi besar, air yang sudah digunakan untuk bersuci atau mandi besar itu dikatakan air Fahimna? Paham? Oke. Lanjut. Nah, ini dikatakan air musammas. Air musammas ini yaitu air yang makruh dipakai bersuci, yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana bak penampungan wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Nah, contohnya seperti ini. Tapi ini ngambil contohnya bukan bukan bejana yang terbuat dari ya. Ini plastik nih. Nah, yang atas ini di situ setiap hari sering terkena panas sehingga airnya panas kemudian banyak berkaratnya. Nah, ini yang tidak makruh digunakan bersuci. Kenapa? Karena takut timbul penyakit dari hal seperti itu. Nah, oke. Tadi sudah kita bahas mulai dari awal sampai akhir tentang pembahasan terkait masalah air. Kira-kira ada yang pertanyaan yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Saya tanya sekarang karena kalian nggak tanya berarti saya yang tanya. Coba kalian sebutkan air mutanajis seperti apa contohnya? Air yang kejatuhan najis. Contoh sebutkan air yang terkena air mustakmal. Sebutkan air mustakmal. Contohnya seperti apa? Ayo, contohnya air mustakmal seperti apa? Air bekas sudah kita melakukan untuk bersuci. Kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti apa? Kopi, teh, kelapa. Banyak ya. Nah, itu. Baik. Oke, sekarang tugas kalian adalah ketika kita hendak bersuci maka harus menggunakan air atau air mutlak. Air mutlak itu tadi itu. Contohnya seperti air sumur. Nah, itu air mutlak. Kemudian, kenapa kok dikatakan mutlak? Jadi kalau air mutlak itu semuanya itu air sumur, air sumber ketika dipindah kemana tetap itu air namanya. Tapi ketika contohnya seperti kopi, ya, dia itu sudah berubah namanya menjadi air kopi, maka di situ bukan dinamakan air mutlak, artinya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sudahkah kita tahu ketika hendak minum, mencuci pakaian dan mandi maka diperbolehkan menggunakan air yang suci namun tidak mensucikan. Ayo lakukan pengamatan di sekeliling sekolah untuk menemukan air yang masuk ke dalam kategori suci namun tidak mensucikan. Jika selesai, tuliskan hasilnya secara individu kemudian diskusikan dan lakukan penyimpulan bersama guru dan teman-temannya. Nah, berarti sekarang tugas kalian ya membentuk kelompok. Saya buat 1, 2, 3 kelompok. 3 kelompok. Ini sudah saya siapkan kertasnya. 3 kelompok ini tugasnya apa? Nah, dari hasil apa yang sudah saya sampaikan tadi di depan, coba kalian simpulkan dan kasih contohnya ya. Simpulkan dari hasil pengamatan tadi dan dikasih contohnya. Nanti sesudah hasil kerja selesai, maka kalian nanti saya minta untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipaham? Oke, selamat mengerjakan.
Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yo, semuanya dikerjakan ya. Yuk, kerjakan. Yuk, kerjakan. Nanti sekarang tak syuting, sing kerjakan tak syuting. Ayo bentuk kelompok seperti hanya kerja. Sudah selesai? Ya dari awal tadi. Kira-kira apa yang kamu tangkap dari anu bisa disimpulkan, kemudian nanti dikasih contoh-contoh. Ya. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, ya, kita kembali ke tempatnya masing-masing. Ditata bangkunya yang rapi. Silakan ditata bangkunya yang rapi. Oke, sudah ya? Oke, sekali lagi beri semangat.
Ayo beri semangat. Sekali lagi. Oke, kita sekarang akan memberi semangat teman-teman kita. Coba perwakilan dari kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Siap-siap untuk kelompok 2, silakan. Ayo perwakilan. Ayo, Ainura silakan maju ke depan. Untuk yang lain bisa menanggapi nanti apa yang disampaikan oleh Ainura. Ayo silakan Ainura. Di sini. Ya, yuk. Saya dari kelompok 1. Ya. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. Kesimpulan yang kami dapatkan dari pelajaran tadi, kami bisa mengetahui dan membedakan antara bersuci dan membersihkan diri. Kami juga tahu alat-alat untuk bersuci selain air, misal batu, tisu, debu, dan lain-lain. Kami juga tahu tentang macam-macam air, misalnya air yang suci dan mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan. Contoh air suci yang mensucikan adalah air sumur, sumber, hujan, laut, salju, embun, dan sungai. Contoh air suci tapi tidak mensucikan, air mustakmal, mutanajis, musammas. Contohnya air kopi, air susu, air teh, air kelapa, dan lain-lain. Sudah, mungkin ada yang menanggapi yang lain? Sudah? Oke, kasih tepuk yang meriah buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Yo, silakan kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyimpulkan pelajaran hari ini tentang alat bersuci. Bisa mengetahui alat-alat bersuci, contohnya seperti air, batu, dan debu. Dapat mengetahui 7 macam air yang digunakan untuk bersuci. Dapat mengetahui beberapa contoh air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oke, ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang telah diterangkan oleh Ustaz. Di sini kita belajar mengenai air-air, yaitu ada air mutanajis, air yang suci tidak mensucikan, air mustakmal, dan air musammas. Air mutanajis adalah air yang terkena najis dan kurang dari 2 bulan hingga melibatkan rasa, warna, dan bau. Contohnya air bekas minum dari anjing. Terus air suci yang tidak mensucikan, contohnya air teh, air susu, air kelapa. Dan air mustakmal, air yang suci namun tidak bisa dilakukan suci karena udah terpakai, contohnya air bekas dari wudhu. Dan yang terakhir ialah air musammas, air yang berada dalam besi atau yang selalu terkena sinar matahari, karena itu bisa membawa penyakit dan bisa melukai kulit kita. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Nah, jadi itu ya. Dari awal kita sudah mempelajari itu apa itu toharoh ya. Kemudian bagaimana macam-macam dari air itu apa saja kita sudah paham. Ada air suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, kemudian ada air mustakmal, kemudian ada air musammas, ada air mutanajis dan sebagainya. Kita sudah paham, kemudian tadi kita juga sudah lihat referensi dari surat Al-Baqarah, kemudian dari surat Al-Maidah dan sebagainya. Jadi kesimpulannya ini adalah kita sudah paham tentang apa yang sudah kita sampaikan tadi di depan. Nah, semoga nanti ke depannya kalian akan
semakin faham sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah dan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi itu saja materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kedepannya kalian tetap menjadi anak yang taat sama guru, kemudian tetap taat sama orang tua, dan selalu cinta NKRI ya, NKRI. Ya, oke, cukup sekian dari saya. Sebelum itu kita berdoa ya. Kita berdoa, coba siapa yang memimpin? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.